Nggih. Oke, saya. Baik, semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Abi pun. Ya pun. Ya pun. Ya, salam sejahtera. Semoga kakak-kakak semuanya dalam keadaan yang sehat semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di kesempatan tatap maya modul 1.1.C.3, yaitu menguatkan pemahaman tentang merefleksikan refleksi. Yang sebelumnya sebenarnya kalau secara struktur materi ini dilompatin dulu. Kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian baru kembali ke materi refleksi. Yang sebelumnya materi refleksi ini kemarin sudah kita tempuh di materi tatap maya kedua. Gitu guys, jadi kelompatan tatap maya ketiga kemarin diferensiasi, baru kita kembali lagi ke materi refleksi, merefleksikan refleksi ini. Sebentar saya izin share screen dulu. Sudah muncul belum? Belum. Oh, sudah. Oke. Bentar, ini kok bener nggak ya nih? Kayaknya salah nih. Sebentar. Hei, kakak-kakak semuanya, saya bacakan dulu kesepakatan bersama ya seperti biasanya, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Selalu ya, di dalam moda daring tatap maya ini tentunya kendala-kendala hal teknis, gangguan sinyal, dan sebagainya ini menjadi hal yang wajar. Tentunya kita bisa memaklumi, misalnya nanti di tengah perjalanan terdapat gangguan-gangguan teknis tersebut. Baik kakak-kakak semuanya, ini juga sudah mulai pada masuk. Kak Agus, ya Kak Kalimah juga hadir, barusan saya lihat di layar. Pada malam hari ini itu menguatkan pemahaman, merefleksikan refleksi, yaitu 5 menit untuk pembukaan, pengingat kesepakatan, kemudian pemaparan tujuan, kemudian pemaparan sesi penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 15 menit kemudian untuk analisis tulisan refleksi. Kemudian 20 menit berbagi refleksi dan 5 menit refleksi dan foto bersama. Jadi hanya 45 menit kita malam hari ini. Tujuan pertemuan hari ini yaitu adalah guru PJOK dapat merefleksikan kecenderungan orientasi nilai yang dianut selama ini. Kemudian guru PJOK dapat menerapkan framework dalam menulis refleksi selama menjalankan tugasnya sehari-hari. Guru PJOK dapat menerapkan beberapa model refleksi yang ada dan mempertahankan mode refleksi yang lebih sesuai untuk dirinya. Jadi mungkin masa ada yang ingat kakak-kakak semuanya kemarin di modul sebelumnya, di pertemuan tatap maya sebelumnya, kita sudah membahas tentang framework refleksi. Ada 2 framework yang sudah kita
baca juga di modul LMS. Ada yang mungkin masih ingat kakak-kakak semuanya? Framework apakah itu? Dua macam framework yang untuk dilakukan untuk merefleksi itu. Monggo, kakak-kakak ada yang masih ingat? Atau mungkin bisa ditulis di kolom chat. Silakan. Kak Denny. Oh, ada apa? Framework Gibbs ya. Gibbs sama apa sih satu lagi? Betul, Gibbs. Blunts. Borton apa Blunts apa-apa kayak. Borton ya Kak Borton, Mawan. oh iya. Yo kuwi Borton ambek Gibbs gitu. Framework Borton dan Gibbs ya, ada dua macam. Ini sebentar saya coba tunjukkan ya di mana ini slide-nya ini. Kok agak ini ya, maaf ya, ada agak lemot banget ini malam hari ini punya saya ini laptopnya. Terus kepakai malam Jumat kemarin paling. Mungkin Kak Agus ya mungkin ini. Sepertinya karena belum saya ini, belum saya close tab-nya, banyak banget tab-nya terbuka, jadi di tab kerja satunya juga belum saya close, mungkin itu yang menjadikan agak lemot ini, bukanya agak lama. Oke, Borton dan Gibbs. Nah, ini sebenarnya saya mau mencoba menunjukkan materi yang sebelumnya kemarin. Kalau Borton, mungkin masih ada yang ingat kemarin yang mengerjakan menggunakan framework Borton seperti apa? Ada yang mau mencoba sambil saya coba nunggu buka ini ya, buka filenya ya. Kak Denny kemarin pakai apa? Yang framework Borton atau yang Gibbs, Kak Denny, waktu membuat refleksi? Framework Gibbs kalau nggak salah ingat Gibbs. Oke. Gibbs itu yang bagaimana Kak? Yang 3 atau yang 6? Masih ingat nggak? Nah, yang kayak topi berpikir. Yang topi. Topi berpikir ya. Topi berpikir. Kalau Gibbs itu adalah yang kan ada 6, ada yang 6. Tapi kalau yang 3 itu kan what, so what, know what, ya kan? Oh iya, ya, jadi untuk memantik kita dalam melakukan refleksi. Sebenarnya kan fungsinya untuk berupa pertanyaan yang itu digunakan untuk memantik kita dalam melakukan refleksi gitu ya. Nah, ini belum terbuka terus ini ya. Yang materi itu saya coba buka, tapi masih menunggu. Jadi dari dua macam framework yang sudah kita coba gunakan, kemarin kakak-kakak juga sudah menggunakan untuk mengerjakan tugas. Nah, malam hari ini kita akan mencoba membahas kembali. Jadi apa ya, merefleksikan refleksi yang sudah dilakukan. Jadi kemarin kita sudah membuat refleksi menggunakan salah satu dari framework yang ada dengan mengumpulkan tugas yang kemarin ya kakak semuanya. Kemudian malam hari ini kita coba refleksikan kembali yang sudah. Jadi yang direfleksi kita refleksikan kembali. Apakah kemarin dalam pelaksanaan melakukan refleksi itu ada mungkin hal yang masih belum dipahami atau ada yang masih kesulitan gitu ya. Oke, ini nanti saya siapkan juga, kita nyoba menulis di Figma Jamboard ya, Figma Jamboard. Nanti kakak mungkin kalau Jamboard, Google Jamboard mungkin masih sudah pernah dengar nggih? Google Jamboard yang kita bisa nulis di berupa sticky note. Kalau
kertas-kertas kecil kita tempelkan ke papan tulis gitu kan, tapi berupa ide dan pikiran. Nah, ini yang kita lakukan ini di dalam tatap maya. Jadi ibaratnya kita menuliskan di kertas-kertas kecil, seperti yang waktu itu yang tatap muka kedua, tatap maya kedua itu sudah pernah kita praktekkan. Nanti malam hari ini kita coba praktekkan juga, ya, karena nanti 15 menit analisis tulisan refleksi itu kita lakukan di Figma Jamboard. Ini coba saya share screen-nya ya, Figma-nya ya. Cuman ya itu mohon maaf Kak ya, ini entah sinyalnya memang agak lemot ya, ini masih loading terus nih. Ya. Dak sinyalnya ya. Ya, bodoh. Kendaraan malam Jumat ini pasti. Terus Oke. Oke, sudah muncul, cuman ini ya, sebentar saya siapkan sambil menyiapkan. Mungkin dari Kak siapa ya, Kak Denny tadi, benar pakai gips atau yang Borton Kak Denny? Sambil coba di ini lagi. Nanti karena kita harus menyampaikan itu juga di Jamboard ini. Tapi ya dicek dulu. Lali. Harus ngecek juga. Mungkin masih ada yang ingat menggunakan apa kemarin? Coba kita sambil nunggu sistemnya berjalan ya. Jadi ada, kalau saya waktu itu menggunakan framework yang Borton dalam membuat refleksi, tapi saya mencoba dua-duanya, kakak-kakak semuanya ya. Karena waktu membuat contoh itu kita diminta untuk membuat dua-duanya. Bagaimana sebenarnya sama, hanya perbedaannya kalau kita pakai yang 3 itu kan pertanyaannya langsung to the point ya. Apa, sekarang apa, know what ya, so what dan know what. Jadi mengapa, jadi apa, dan sekarang apa. Jadi, nah kalau yang satunya yang 6 itu kan kita diminta untuk menganalisa, mengevaluasi, kemudian ada konklusinya yang dicari, konklusinya dari permasalahan yang kita lakukan saat melaksanakan pembelajaran di contoh untuk direfleksi ini. Ya, yang Borton itu yang 3, Gibbs itu yang 6 saat ini ya. Kalau Borton itu yang apa, terus apa, dan sekarang apa. Kalau yang Gibbs itu yang 6, deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Oke, ini gimana nih tadi bagi layarnya?
Merefleksikan refleksi. Oke, saya share screen-nya. Share Figma-nya, maaf, nanti kakak-kakak bisa mencoba langsung terlibat dalam tulisan di sini dengan template framework. Nanti bisa ditulis framework-nya apa dan langsung dituliskan sekalian. Saya share di chat ya, kolom chat tetap maya ini. Bentar. Mana ini kolom? Oke. Silahkan kakak bisa klik linknya. Kemudian buat sticky note. Ya, sticky note yang ini ya kakak-kakak ya. Tinggal dipilih warna apa. Kalau saya ini pilih warna hijau, misalnya kayak gini. Yang pojok ini, sticky note ini. Kemudian kita tarik ke tengah-tengah. Nah, kita bisa nulis di sini. Framework, misalnya. Borton. Ini saya mencoba menulis refleksi menggunakan framework Borton. Nah, apa yang saya tulis? Sebentar, saya ini siapkan template-nya ya. Bisa masuk tidak kakak-kakak di Figma Jamboard-nya? Kok belum ada yang ini ya, kelihatan di sistem Jamboard-nya, atau mungkin aksesnya saya salah, akses edit, atau hanya pelihat saja mungkin? Iya mas, isoe gur melihat arep nulis bingung ning endi nulise. Itu kan, Apa aku sing Namawan, goblok? ada enggak. Oh iya, Coba nek di tulisan ngisor oh iya. Kurang tak geser bawahnya sticky ngisor. note. Nah, Oh iya sticky iya. note-nya coba klik. Nah, nanti apa yang perlu dituliskan di situ, ini saya baru coba siapkan contohnya satu. Nanti kakak-kakak juga Iya. mengerti. Oke oke. Bentar. Main map. Saya buka file aja nggak tahu ini kok lama sekali. Baru ngambek ini sepertinya. Kemarin saya lihat di LMS yang sudah mengerjakan model refleksi menggunakan topi berpikir, ada Kak Hengki, Kak Denny juga yang kemarin ya. Sudah mencoba menggunakan yang topi berpikir. Wah, ini slow respon sekali ini. Laptop saya Kak, ya mohon maaf ini buka materi refleksi yang sudah saya kerjakan terkait dengan refleksi yang pertama.
Ini tentang paradigma guru PJOK. Nih. Nih contoh ya, 1 refleksi menggunakan Borton itu yang 3 ya. Saya pertama nulis apa yang telah terjadi. Nah, ini pertanyaan Word dulu ya, pertanyaan Word dulu, frameworknya. Ini tema, nanti kakak-kakak juga nyoba nulis di sini. Silahkan klik bagian ini ya, sticky note. Sticky note ini kalau diklik bisa milih warnanya, jangan warnanya bisa milih apa mau merah, apa mau apa namanya, mau pink, ungu, putih dan sebagainya. Kakak-kakak bisa klik bagian warnanya dulu, terus ditarik ke atas, didrag ke atas. Ini akhirnya muncul ini seperti punya saya ini ya, warna hijau. Nanti kakak-kakak bisa menulis di sini dan sudah ada namanya kok nanti di bawahnya. Nama ini sudah ada yang masuk 1, tapi anonymous ya. Nggak tahu ini siapa, belum ketahuan. Nanti bisa dikasih nama kalau misalnya ternyata nggak ada namanya. Ini baru 1 yang mencoba masuk. Guna kok renek yo. Nggak ada Kak Mawan. Tak geser mengisor. Nggak ada. Isoe bermoco. Bisa nulis ini. Bisa. Di HP nggak bisa nulis. Bentar. Nah itu pakai HP nggak bisa ya. Kalau di klik tulisan saya bisa nggak Kak? Coba ditulis di tulisan saya. Ini contohnya, misalnya tulisan saya diklik, bisa nggak ya? Ini yang kosong ini. Nggak bisa juga. Nggak bisa ya, padahal kelihatan tanda ininya. Apa Di HP saya mungkin salah nggak bisa. share? Di HP. Nah, saya perhatikan dulu linknya. To invite people to edit, move this draft into your project. Neng HP nggak support. Sebentar Kak, sebentar. Ini sepertinya saya yang salah. Saya yang salah yang belum memasukkan file ini ke dalam file project. Kalau sudah dimasukkan, kayaknya bisa nih tim project ini. Nah, bisa nggak ya sekarang ya? Nih sekarang udah berubah jadi tim project. Tadi masih draft soalnya. Nah kalau sekarang gimana Kak? Coba tak cek. Dulu ya. Oh ini can view-nya anyone harusnya diganti edit ya. Oke. Nah sekarang coba. Sekarang semua bisa edit. Biasanya mungkin harus pakai login nih mungkin masuknya. Aku besok aja Kak Tara. Gimana Kak? Ya, aku besok aja aku. Nyobanya. Oh ya, tapi ngikutin dulu ya Kak Asti ya. Ini karena hal yang baru, karena harus Jamboard harus login kayaknya Kak. Ya coba Kak, nggak apa-apa login pakai akun belajarnya. Belajar. Belum bisa ini Kak. Apa harus keluar dulu paling ya? Di share link lagi yang baru link lagi ya. Saya coba share link lagi. Saya copy linknya. Saya bagikan di chatnya. Saya ulangi. Saya kirim lagi yang baru. Silakan. Nah, ini yang bawah. Link yang bawah, silahkan. Dicoba dulu, Kak. Kita sambil dicoba ini ya. Karena kan kalau Jamboard dari Google itu sekarang udah tidak bisa diakses secara free.
Nah, gantinya kan makanya pakai Figma ini, dan Figma ini sebenarnya saya udah pernah pakai dan sepertinya sih nggak ada masalah gimana-gimana kemarin waktu saya uji coba dengan teman-teman. Terus pada waktu pertemuan tatapannya keberapa ya? Waktu itu kita pakai juga kok kalau nggak salah. Pakai, waktu itu pakai Padlet, maaf, bukan Figma, tapi pakai Padlet. Kita sudah bisa pakai Padlet, tapi yang sekarang pakai Figma. Ya ini hanya sekedar alat bantu untuk supaya bisa menyatukan gagasan kita, itu papan tulis bersama gitu ya. Nah kalau sekarang coba Kak, bisa nggak Kak? Coba dulu, jangan menyerah dulu ya. Kita coba dulu. Coba di bagian yang ini mungkin saya coba buatkan sticky note yang baru, yang warna merah. Nah, silahkan. Ada yang bisa mungkin nyontoh di sini, diketik. Sing go laptop kuwi, gua HP ra kena. HP nggak bisa ya kawan ya? Angel oleh tulisan tanda panah sing go ngedit ki lho, apa HP ku sing ra masuk ya. HP nggak bisa, nggak support HP. HP nggak support. Oke. Berarti belum bisa ya kalau pakai HP ya. Ini saya belum nyoba soalnya pakai HP juga. Oke, yaudah ini berarti plan B. Plan B kita gunakan moda lainnya kalau memang nggak bisa pakai ini. Ya mungkin nanti bisa pakai chat di ini aja. Tapi sebenarnya memang itu sih ya, apa? Kalau kakak-kakak semuanya udah pakai laptop, bisa membuka file refleksi yang kemarin ditulis, bisa tinggal di copy paste atau ditarik filenya juga bisa ke sini, dibawa filenya ke sini. Misalnya ini contohnya saya mau masukkan tugas yang sudah saya kerjakan di kemarin pakai tambahkan halaman ini ya, tinggal ditambahkan aja. Ini contohnya. Atau kita langsung bahas aja ya kakak-kakak yang pertama ya. Nih, yang pertama tentang apa yang telah terjadi. Saya coba bacakan. Di sini saya menggunakan framework Borton. Apa yang telah terjadi? Maksudnya di sini saya mencoba merefleksikan pada modul 1.1 yang pernah kita lakukan kemarin. Saya mengikuti serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merubah paradigma diri sebagai seorang guru PJOK. Kegiatan ini meliputi pembelajaran teori, diskusi kelompok, serta praktek langsung dalam penerapan pendekatan baru dalam pengajaran PJOK. Nah, dari sini berlanjut ke pertanyaan tentang apa peran-peran yang terlibat, peran orang-orang yang terlibat. Nah, gini ya Kak, atau saya tampilkan yang di sini saja ya Kak ya, biar lebih yang ini aja. Karena kan teman-teman kakak-kakak semua juga belum bisa masuk ke Figma, jadi langsung saya ubah di sini saja nggih. Kita coba bahas refleksi yang sudah dibuat kemarin. Salah satu contohnya ini saya ambilkan refleksi dari apa namanya ini tadi Kak Denny, yang ini ya Kak Denny ya. Kak Denny yang Gibbs ya. Berarti kalau Gibbs itu yang 6. Kalau ini Borton yang what, so what, kemudian no what. Apa yang bisa kita tuliskan di what? Pada saat melakukan refleksi itu kita mencoba membayangkan atau menuliskan apa yang sudah terjadi. Contohnya kan ini kita sekarang kegiatannya kita mencoba merubah paradigma diri sebagai guru PJOK. Ya mungkin ada yang tidak berubah juga, karena kan paradigmanya mungkin ada dari
di antara kakak-kakak yang memang kalau ngajar sudah berpusat pada peserta didik saat ini. Ya, tidak hanya mengandalkan gaya komando saja, tapi sudah ada yang selalu menekankan partisipasi aktif dari siswa. Itu juga mungkin saya yakin ada yang disampaikan seperti kemarin Kak Agus, Kak Revi dalam mengajar ternyata selalu sepertinya polanya sudah selalu melibatkan peserta didik itu dalam pusat belajar gitu kan. Nah, kemudian apa peran orang-orang yang terlibat? Jadi dari kata pertanyaan apa ini bisa kita kembangkan beberapa pertanyaan pemantik gitu nggih. Jadi apa yang telah terjadi, apa peran orang-orang yang terlibat, apa peran saya, apa masalahnya, apa yang telah terjadi, apa yang saya lakukan. Ini masih di bagian what. Nah, ini yang kedua, orang-orang yang telah terlibat dalam kegiatan ini termasuk fasilitator, modul, rekan bersama guru, dan para siswa, para murid. Kenapa para murid di sini terlibat? Karena memang pada saat kegiatan PKG PJOK ini, kita juga harus melibatkan murid. Maksudnya ketika nanti ada tugas, contohnya yang kemarin ya, tugas nanti kita diminta untuk membuat video pembelajaran atau merekam pembelajaran PJOK 30 menit. Ya, itu nanti juga pasti kita akan melibatkan murid-murid kita di sekolah. Fasilitator bertugas memberikan materi dan bimbingan, rekan guru berperan dalam diskusi dan berbagi pengalaman. Sementara murid atau siswa menjadi subjek penerapan pendekatan pengajaran yang baru. Apa peran saya? Peran saya sebagai peserta tentunya di sini kemarin ini saat saya menjadi peserta adalah sebagai peserta yang aktif dalam pembelajaran dan implementasi. Saya terlibat dalam diskusi, refleksi diri, dan mencoba menerapkan strategi pengajaran yang baru di kelas saya. Tapi memang betul ya kakak-kakak semuanya ya. Jadi kemarin selagi mempelajari materi-materi dalam modul ini ya beberapa saya langsung praktekkan ketika mengajar. Saya coba ya ada contoh-contoh studi kasus yang ada di dalam materi ini LMS itu ternyata menarik juga kalau misalnya kita praktekkan di kelas gitu. Kemudian apa masalahnya? Masalah yang dihadapi adalah adanya kebiasaan lama dalam metode pengajaran yang cenderung kaku dan kurang responsif terhadap individu siswa. Selain itu, terdapat resistensi internal terhadap perubahan paradigma dalam mengajar. Maksudnya gini, kenapa dibilang metode lama dalam pengajaran yang cenderung kaku dan kurang responsif? Karena setelah saya analisa, kan kemarin kita diminta tugas membuat video pembelajaran 30 menit. Itu ternyata video tersebut sebagai bahan utama kita dalam melakukan analisa pembelajaran yang kita lakukan. Nanti ada instrumentasi. Ternyata pembelajaran ini sudah berpusat pada siapa? Apakah berpusat pada murid atau masih berpusat pada guru? Ternyata hasil analisa yang saya lakukan kemarin, pembelajaran yang saya lakukan sendiri masih berpusat pada guru. Kenapa? Yang aktif selalu gurunya, yang banyak memberikan perintah gurunya. Lihat dari masa tunggu juga banyak sekali masa tunggunya. Masa tunggu itu misalnya ketika kita menjelaskan, menghentikan pembelajaran terus menjelaskan, itu masa tunggu. Atau siswa dalam melakukan gerakan ada antrian, itu juga termasuk dalam masa tunggu gitu ya. Nah, terus masih terdapat resistensi internal, artinya mungkin kita di sekolah itu kan ngajar kadang juga tidak sendirian, kadang kita bergabung dengan rekan kita sejawat juga, mungkin berbarengan gitu kan. Nanti kadang dari apa yang kita lihat di lapangan ini
ada hal yang sudah tertanam. Kalau ngajar nih ya kayak gini, ngajar itu kayak maksudnya ya guru nyontoin gitu kan. Kadang masih tertanam seperti itu di antara kita dengan rekan sejawat itu kan. Kemudian apa yang telah terjadi? Saya telah melalui proses pembelajaran dan mulai mengadopsi pendekatan pengajaran yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan siswa. Apa yang saya lakukan? Saya menerapkan strategi pengajaran baru seperti pendekatan tematik, pembelajaran aktif, dan lebih banyak memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, dari bagian what tadi, selanjutnya adalah so what. Ya. Lalu apa? Hasil dari perubahan ini adalah peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran PJOK, adanya antusiasme yang lebih tinggi dan hubungan yang lebih positif antara guru dan siswa. Ini yang saya rasakan ya Kak, nanti saya sebenarnya malam hari ini kita sharing, kita akan sharing dari kakak siapa nanti bisa melihatkan juga mungkin hasil refleksinya. Kalau ini contoh dari saya ya. Jadi dari yang pertamanya masih merasa kaku ya, pembelajarannya masih merasa kaku, dianalisa ternyata masih banyak waktu tunggunya gitu kan, belum berpusat pada murid. Setelah melakukan refleksi, itu ada kesadaran bahwasanya memang pembelajaran yang berpusat pada murid itu akan lebih bermakna gitu ya. Nah, kemudian apa yang saya pelajari? Saya belajar bahwa pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan siswa dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Saya juga belajar pentingnya refleksi diri dan keterbukaan terhadap perubahan. Apa yang penting? Yang paling penting adalah memahami kebutuhan siswa dan menyesuaikan metode pengajaran agar lebih relevan dan menarik bagi mereka. Selain itu, pentingnya kolaborasi dengan rekan sesama guru untuk saling berbagi pengalaman dan strategi pengajaran yang efektif. Yang terakhir, cepat saja nih saya bacakan untuk 3 tahap ini. Apa sekarang, no what? Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Selanjutnya saya akan terus mengembangkan dan memperbaiki pendekatan pengajaran saya berdasarkan umpan balik dari siswa dan hasil refleksi diri. Saya juga akan lebih aktif dalam mencari pelatihan dan sumber daya tambahan untuk memperkaya metode pengajaran saya. Nah, ini yang terutama gini Kakak-kakak. Selama ini ketika saya ngajar, udah selesai ngajar, udah gitu aja. Nah, mulai setelah mengikuti kegiatan PKG ini, setelah pengajaran, saya selalu menyempatkan diri untuk meminta umpan balik. Kadang saya rekam juga. Jadi saya minta tanggapan dari anak, bagaimana tadi pembelajarannya gitu. Saya pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Kadang wawancara, kadang juga melalui Google Form gitu. Tapi seringnya mending wawancara. Karena apa? Karena memang sepertinya lebih oriental gitu ya, lebih murni gitu. Kalau kita langsung wawancara murid, mungkin ada masukan tadi apa yang kurang, ada yang selalu ternyata ketika saya tanya itu anak-anak mau memberikan masukan yang memang tidak dibuat-buat gitu ya. Mereka kalau kritik ya kritik gitu kan. Pak harusnya tadi ini lebih lama lagi atau mungkin maksudnya lama itu dalam gamenya gitu. Mereka langsung memberikan masukan gitu. Ini ada yang tanya Kak Jamilun mengangkat tangan, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Kak Jamilun. Raise hand Kak Jamilun. Atau tidak sengaja terangkat mencet ini Kak Jamilun. Memang ada yang ditanyakan atau bagaimana? Halo? Belum? Soalnya angkat tangan Kak Jamilun. Lanjut. Lanjut. Oke.
Baik. Nah, saya lalu apa yang perlu Anda lakukan sekarang? Nah, jadi setelah merefleksi, ya jadi ya tanya ke diri sendiri, dijawab sendiri gitu nggih. Refleksi itu nggih Kakak ya. Saya perlu mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan teknik-teknik baru yang telah saya pelajari ke dalam kurikulum harian saya. Selain itu, saya perlu terus memonitor dan mengevaluasi dampak dari perubahan ini terhadap pembelajaran siswa. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah adanya peningkatan kualitas pembelajaran PJOK, siswa yang lebih termotivasi dan suasana kelas yang lebih dinamis dan inklusif. Inklusif itu bukan berarti harus ada siswanya yang tidak atau apa namanya siswa yang disabilitas gitu. Bukan berarti kalau inklusif itu harus ada siswa yang disabilitas, tapi karakter dari berbagai macam karakter siswa yang ada itu bisa terfasilitasi dalam pembelajaran, maksudnya begitu. Bagaimana Anda mengatasi situasi tersebut meningkatkan hasilnya? Saya akan terus melakukan refleksi dan evaluasi berkala terhadap pendekatan yang saya gunakan. Saya juga akan mencari umpan balik dari siswa, rekan guru untuk mengetahui area mana yang masih perlu diperbaiki. Nah, ini juga kadang masih menjadi PR bagi saya karena apa ya, kalau kita ketemu dengan rekan guru ini kadang kan pas jadwalnya juga sama ngajar, kadang maksudnya yang kurang bisa memperhatikan cara ngajar rekan kita secara langsung kan, kadang kita sibuk dengan pelajaran kita juga. Nah ini dan kalau ketemu di sekolah mungkin yang dibahas malah lebih ke hal lain yang selain pembelajaran. Ini kadang yang menjadi PR juga bagi saya pribadi tentunya. Mungkin kakak-kakak kalau nanti ada ide atau ada saran yang lebih mungkin sudah berjalan, bisa saling memberikan umpan balik, itu alangkah bagusnya itu kalau misalnya bisa terjadi di sekolah gitu. Karena ya sebagai guru kita itu kan butuh umpan balik tentunya kan. Selain kalau memang ada kegiatan supervisi, memang itu kan kegiatan rutin. Bahkan supervisi pun kadang, mohon maaf, kadang ada yang secara formalitas, dalam arti mungkin ngamatinya juga nggak beneran gitu kan, hanya sekedar instrumennya terisi gitu. Kalau bisa sih memang umpan balik itu dilakukan secara ya supervisinya juga atau pengamatannya juga maksimal sehingga memang itu menjadi apa bahan untuk kita bisa melakukan refleksi dan perbaikan diri gitu. Yang terakhir, bagaimana apa yang telah Anda pelajari dari pengalaman ini akan mengubah praktik Anda di masa depan. Ini maksudnya salah ini ya. Dari apa yang telah Anda pelajari di dalam pengalaman ini, itu bagaimana bisa mengubah praktik Anda di masa depan. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya fleksibilitas dan responsivitas dalam pengajaran. Di masa depan saya akan lebih proaktif dalam mencari dan menerapkan metode pengajaran inovatif, serta memastikan bahwa kebutuhan siswa selalu menjadi prioritas utama dalam proses pembelajaran. Nah, ini memang menjadi hal yang berat bagi saya. Maksudnya, ya kadang kita itu suka terjebak di zona nyaman. Dalam arti, udah seperti ini ngajar udah cukup. Padahal ternyata ketika kita mau mengeksplorasi dari berbagai hal, mungkin dari masukan tadi, dari umpan balik, dan contoh-contoh pembelajaran yang inovatif, sekarang kadang di media sosial ya, ada di Instagram, ada di Facebook, itu banyak juga rekan-rekan guru itu yang menge-share, membagikan metode pengajaran yang inovatif, yang dinamis itu banyak juga ternyata. Contohnya seperti permainan-permainan ice breaking atau permainan ternyata yang bisa digabungkan untuk menjadi materi kita, materi dalam pembelajaran kita
itu merupakan bentuk dari rencana tindak lanjut. Kalau dalam hal ini ya kita ini guru ini perlu banyak referensi. Banyak referensi bagaimana cara memecahkan suasana dalam kelas, dalam praktek pembelajaran. Bahkan kalau mungkin bisa dibilang kadang-kadang gini ya, di sekolah kita kan kadang ada kegiatan gathering sama guru gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalnya dilakukan di lapangan terbuka yaitu bidang kita gitu kan. Secara tidak langsung memang itu bisa dikatakan nah itu PJOK banget gitu kan. Nah, alangkah bagaimana ya? Maksudnya kita sebagai guru PJOK harusnya memang yang turut andil dalam berperan dalam menghandle hal tersebut karena ya tapi kalau itu tidak kita miliki bagaimana cara membuat game yang seru yang ini paling ya tetap dadaan kita browsing cari permainan yang menarik gitu. Tapi kalau hal itu sudah sering kita laksanakan dalam pembelajaran tentunya udah nggak perlu repot-repot lagi gitu kan. Ya udah tinggal ngalir saja langsung dibentuk bagaimana situasinya karena kita sudah terbiasa mengajar dengan materi-materi yang menarik yang tadi yang inovatif gitu. Work Bortons menggunakan 3 tingkatan ini ya, what, so what, dan know what. Selanjutnya mungkin dari sini ada yang mau berbagi dulu terkait dengan refleksi yang sudah dilakukan. Monggo. Kalau misalnya mau butuh share screen nanti bisa saya bagikan ininya kakak-kakak mungkin siapa dulu. Mas Mawan biasanya tuh Mas Mawan. Kak Asdi ini karena bersuara juga ya Kak Asdi. Kak Asdi coba kemarin sudah melakukan refleksi Kak Asdi? Sudah menggunakan framework yang apa Kak Asdi? framework yang apa ya? Borton atau yang Gibbs? Kalau Gibbs itu yang 6. Nah, kalau Borton yang barusan seperti yang saya tampilkan barusan. Nah, Kak Asdi yang mana kira-kira? Yang ini. Yang barusan yang ini juga. Ya. What, so what, dan know what. Kak Asdi melakukan refleksi di bagian apa Kak Asdi kemarin? Maksudnya gini, Kak Asdi mencoba merefleksikan kegiatan saat ngajar atau kegiatan PKG ini gitu. Kalau ini kan yang saya ambil contoh, saya merefleksikan terkait dengan yang telah terjadi ini sekarang saya baru melaksanakan kegiatan PKG gitu kan. Tapi bisa juga kok refleksi digunakan ketika maksudnya gini. What-nya itu apa? What-nya itu misalnya saya mengajar materi apa gitu. Misalnya pada saat ngajar di sekolah dengan materi permainan bola besar misalnya gitu. Yang dilakukan seperti apa saat ini gitu. Kalau saya yang dilakukan di saat PKG ini. Sama berarti ya Kak Asdi ya, seperti yang saya contoh tadi ya Kak Asdi ya. Ya. Oke. Mungkin ada yang dari yang lain mau berbagi refleksi yang sudah dilakukan. Kak Asdi juga boleh kalau misalnya mau menyampaikan terkait selama mengikuti PKG ini mungkin. Yang baru 4 kali kita tatap maya. Kayaknya cukup mendengarkan aja lah. Artinya kita sama-sama belajar, sharing. Kalau yang belum paham yang ditanyakan sementara ini ya masih idem lah. Idem, oke. Kak Hengki biasanya yang sering berkomentar. Kak Hengki dengan Kak Mawan biasanya. Oke. Ijek ning dalan.
Oke, coba. Kalau saya boleh komentar, kalau saya Boleh. refleksi itu sebuah ngoco lah, cara bahasa Jawa niki ngoco. Kalau saya Oke. melihat diri saya sendiri sih masih jauh dari kategori guru yang memang profesional fasilitator. Cuma dengan adanya pelatihan ini ya mudah-mudahan paradigma atau pola pikir saya itu menjadi berubah, ingin mengembangkan proses-proses pembelajarannya lebih kreatif. Jujur aja kalau ngelatih mah kreatif fasilitator. Cuma kalau mengajar itu kadang-kadang sudah di titik jenuh gitu. Makanya harapan saya mudah-mudahan dengan banyaknya masukan dari teman-teman dan fasilitator bisa merubah paradigma pola pikir saya dalam mengajar. Terima kasih. Terima kasih Kak Mawan. Rasa pasti Sebenarnya profesional. ya melatih dan mengajar ini kan sebenarnya hal yang sangat berdekatan sekali ya. Bahkan kita melatih itu mengajar itu kan juga bisa menggunakan pendekatan dalam kepelatihan juga gitu kan. Ada saat-saat tertentu kita menggunakan pendekatan dalam pelatihan. Maksudnya gini, coba kita sambil ambil contoh satu, mungkin misalnya belum bisa menampilkan refleksi yang sudah dilakukan, langsung tanya jawab juga nggak apa-apa, nanti kakak-kakak yang lain boleh langsung ada yang disampaikan langsung saja. Kak Kalimah, monggo angkat tangan. Kak Kalimah kepencet atau memang mengangkat tangan? Belum Kenapa, tak Mas? hidupin. Yo ayam loro kami Gimana Kak Kalimah? Yo, Ini saya setelah ready iki. Yo. Bentar, ini Kak Mawan saya mute dulu ya. aku dulu Kak Mawan. Ya, silakan Kak Kalimah. Ya seperti kata Pak Mawan tadi, kalau refleksi ini tempat ngaca. Setelah mengikuti PKG ini kan sedikit banyaknya agak paham masalah refleksi ini. Kok setelah paham kok malah kayaknya pembelajaran saya ini untuk anak-anak didik saya kok nggak berhasil ya. Gitu loh Kak. Tak suruh lempar bola, anakku nggak iso. Gitu. Tak suruh bertanya pembelajaran apa yang belum bisa menjelaskan juga nggak bisa, berarti aku ini nggak sukses ini. Kalau untuk masalah refleksi. Oke, itu ya Kak Kalimah ya. Setelah melihat ini mungkin gini Kak Kalimah, karena memang konteksnya kan disabilitas di tempatnya Kak Kalimah. Iya. Ini mungkin memang butuh pendekatan yang berbeda dari tentunya kan dari siswa yang mungkin yang normal, yang biasa gitu. Nah, hanya saja ini juga saya jujur saja karena kondisinya kan inklusi benar-benar yang disabilitas. Saya juga belum pernah menangani secara langsung, tapi tentunya tantangannya akan lebih banyak daripada yang di murid yang normal. Cuman bagaimana menciptakan pembelajaran itu yang bisa berpusat. Contohnya gini Kak Kalimah, maksudnya gini. Kalau saya yang saya lakukan di sekolah saya yang di notabene siswanya siswa normal ya, bisa beraktivitas secara normal. Yang tadinya pendekatan yang dilakukan itu lebih ke komando, lebih ke saya kalau pemanasan ya saya memberikan contoh karena pengennya kan anak-anak melakukan dengan benar. Awalnya kan seperti itu. Pemanasan pokoknya siswa dibarisin, kemudian saya di depan memberikan contoh gerakan pemanasan dari awal, dari atas tangan sampai kaki, ujung kaki, ngitung pun juga kadang saya yang melakukan, gitu kan. Pokoknya capek banget habis ngajar itu kan. Karena kita sentris, kita guru sebagai pusat perhatian, dicontoh, ditiru. Nah, ternyata paradigma ini adalah paradigma lama. Meskipun sebenarnya dalam pikiran saya juga kok kayaknya memang harus kayak gini supaya apa? Pemahaman anak harus benar. Pemanasan ini gerakannya harus kayak gini. Awalnya kan seperti itu kemarin. Nah, ternyata setelah
mempelajari ini SCL ya kemarin ya, Student Center Learning, itu ya nggak harus juga kita mungkin yang punya itu, tetap kita juga bisa melakukan pendekatan yang mungkin bisa akhirnya yang dari saya di depan tadi, terus dengan cara formasi yang berbeda. Formasinya misalnya muridnya berpasangan, kemudian kita tidak di depan sebagai contoh, kita hanya bisa menyatu dengan barisan tersebut, gitu. Bukan kita yang di depan sebagai contoh, tapi kita bisa melakukan koreksi per pasangan. Gitu. Misalnya saat di pasangan ini yang pertama kita berikan contoh, yang lain akan melihat pasangan yang kita koreksi, gitu kan. Jadi bukan lagi pandangannya kepada kita, tapi kepada yang lain, gitu kan. Bukan ke siswa juga, gitu. Siswa juga bisa saling memberikan umpan balik langsung di dalam hal tersebut, ya, ketika berpasangan. Itu contoh kecil yang pergeseran yang saya lakukan, gitu Kak Kalimah. Iya, gitu. Kakak-kakak yang lain mungkin Gitu. kalau Cuman ingin kalau memberikan diterapkan di SLB ya itu saya juga belum tahu ini. Walaupun rumah saya dekat nih kan belum pernah dapat kesempatan. Saya sebenarnya pengen Kak Kalimah, pengen coba main ya, melihat pembelajaran di tempat Kak Kalimah gitu. Kok aku lihat Kak Mawan, ayo ke SLB, monggo ke SLB. Gini Kak ya, kalau untuk pemanasan sudah saya ngasih contoh, terus nanti tak benerin, temennya tak suruh ke depan, tak benerin gerakannya dari awal sampai akhir. Dan kalau anak-anak tempat kita kan berhitung nggak bisa, jadi berhitung mereka suruh gantian gitu kalau gitu. Oh iya, jadi sebenarnya sudah bukan teacher sentris lagi sebenarnya Kak Kalimah, ya benar ya. Cuman misalnya yang selanjutnya setelah pemanasan kan maaf kalau aku nih kok sementara untuk pendekatan apa metodenya masih pakai ya, inklusif sama demonstrasi. Ada enggak sih yang cocok untuk anak-anak ABK gitu? Sebenarnya mungkin permainan itu maksudnya gini. Iya memang. Gimana? Simulasi Kak Kalimah. Ya memang metodenya selama ini bermain kok Kak. Sudah ya. Kalau nggak bermain nanti mereka bosen, lelah, duduk, nggak mau berdiri lagi kalau murid-murid kita seperti itu. Iya, iya betul. Jadi terutama, cuman kita lebih nanti terapkan ke misalnya ada kemarin kan ada banyak sekali ya contoh strategi mengajar kemarin ya, yang ada yang project based learning juga, problem PBL ya, problem based learning. Cuman ya itu tadi itu memang problem menemukan masalah anak-anakku. Nggih, pripun? Kalau yang PCL problem basic learning, apakah bisa diterapkan di SLB itu? Kan siswa yang suruh menyelesaikan masalah gitu. Iya betul, menyelesaikan masalah. Tapi bukan terus dibiarkan gitu nggih Kak Kalimah. Memang PBL ini saya bilang kemarin ya, PBL ini kelihatannya enak ya, tapi di awal kita memang harus ekstra menyiapkan semuanya. Karena sebenarnya di balik siswa bisa menemukan memecahkan problem itu seperti ada panduan yang kita siapkan. Gitu. Jadi memang nanti seperti berbasis inquiry juga ya, discovery learning juga. Jadi seperti percobaan yang dilakukan, tapi kan kita harus menyiapkan percobaan apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Oh, jadi, berarti dengan bimbingan gitu ya kalau PCL Kalau yang PBL itu Kak, kalau yang PJBL project based learning kan beda ya. PBL itu kan problem based learning, kalau PJBL project based learning. Nah, kalau project based learning ini lebih kepada hasil akhir. Jadi dari pembelajaran yang dilakukan nanti ada projectnya, hasil yang dihasilkan. Contohnya kalau di saya yang saya terapkan sekarang kan siswa membuat permainan modifikasi dari materi permainan bola besar. Jadi projectnya apa ya? Projectnya ada yang membuat permainan namanya dikasih nama
Apa kemarin? Saya kok nggak lupa. Golf bola sepak itu tapi disingkat, lupa saya namanya ininya, anak-anak kemarin buat itu jadi permainan golf tapi pakai bola sepak, nggak pakai tongkat stick tapi pakai kaki. Cuman itu tadi mainnya sengaja mereka jadi sambil ya namanya seperti mereka membayangkan seperti main golf beneran dari belakang halaman belakang sekolah. Goal targetnya itu di depan sekolah. Jadi pakai yang naik juga segala macam, jadi seru juga sih sebenarnya. Tapi itu hasil dari permainan yang mereka buat sendiri dan ditulis di Canva, karena anak-anak SMP kan sudah bisa membuat di Canva, mereka editing, kemudian di setor ke saya itu berupa PDF, itu PDF dari peraturan permainan yang sudah mereka buat. Itu salah satu bentuk. Ada juga yang membuat proyek, kan banyak ya. Selain kalau tergantung materi sih sebenarnya. Kalau senam itu yang banyak sekali yang udah banyak menerapkan sepertinya. Senam membuat gerakan, membuat gerakan sendiri. Senam buat bahkan sampai musiknya Kak Kalimah. Mereka ternyata tuh anak-anak SMP sudah bisa editing musik, digabung-gabungkan itu loh. Digabung-gabungkan. Oh, berarti ngono Kak. Tempat kutub yang bisa berarti tunarungu. Kalau yang lain aja, kalau siswa yang hambatan yang lain wong suruh main sepak bola aja dia ngegolin sendiri yo. Iya mungkin ya Kak. Ya itu memang saya yang belum paham mungkin itu Kak, belum punya istilahnya wawasan yang saya tentu malah banyak Kak Kalimah. Di sini Kak Kalimah bisa mencari ide, dan barangkali nanti justru Kak Kalimah ini kalau berhasil menciptakan berbagai macam inovasi mungkin malah bagus loh Kak ini sepertinya. Kalau di daerah lain belum ada, bisa diikutkan. Ini besok ada lomba ini kan Kak, lomba inovasi guru, itu bisa juga dimasukkan berupa RPP, kemudian praktek pembelajaran yang sudah dilakukan. Tapi itu tadi secara teoritis dimasukkan teorinya, termasuk bagian dari penerapan teori dimasukkan ke lomba inovasi, itu kayaknya masuk juga itu untuk disabilitas inklusi. Nah, izin Kak Tara bertanya. Monggo Kak Asdi. Ini hampir ada sangkut pautnya dengan apa istilahnya terkait dengan Kak Kalimah. Di sekolahan itu kan ada anak ABK namanya, itu peserta didik itu. Jadi anak itu sepertinya kalau diajarkan PJOK itu bahkan bukan hanya di mata pelajaran PJOK, di mata pelajaran pun seperti itu. Jadi anak itu tidak ada rasa tertarik untuk ingin belajar, karena memang anak itu istilahnya mempunyai kelainan apa itu namanya, saya juga lupa. Belum tahu. Kelainan apa itu Pak? Kok kelainan? Hambatan. Hambatan. Bu, maaf. Kalimah. Tak bela anakku, pokoknya yang jenis-jenis anakku tak bela ini di sini. Nah, jadi gini, anak itu setiap kalau saya pernah sempat bingung mengajar anak ini seperti apa. Pernah saya suatu saat waktu pemanasan, anak itu aku suruh, cuman anak itu istilahnya memang anak itu terlalu aktif lah, sering suka bicara, sering nyanyi. Jadi kalau setiap anak itu sering ngomong yang ini yang itu. Yang saya merasa risih itu terkadang omongannya seperti anak-anak dewasa. Nah bahkan anak itu ya maafnya ngomong, memang anak itu orang tuanya orang berpendidikan, artinya memang dosen di tetangga sekolahan. Iya. Memang orang tuanya sudah pernah ngomong. Kemudian tapi bukan masuk kategori ini ya Kak Asdi ya, yang memiliki dunia sendiri gitu, bukan ya? Bukan. Ya? Maaf Kak Asdi, itu untuk kognitifnya gimana? Akademiknya gimana anak itu? Kalau akademiknya memang kurang Bu. Soalnya setiap dia mengikuti pelajaran tuh, anak itu tuh sering keluar. Kadang-kadang kalau tuh sering, dia tuh kan karena memang ada pendamping dari keluarganya. Anak itu tuh sering komunikasi dengan guru tuh sering kadang-kadang perkataannya itu perkataan yang seperti anak-anak dewasa lah. Nah, dia
kalau suruh nyanyi pintar dia sering nyanyi. Oh, anak dewasa itu saru-saru apa gimana? Betul, Ya, Kak? terkadang ada yang saru. Oh, gitu. Terkadang ada yang tidak pantas diucapkan. Saya Kalau kemandiriannya, Kak, maaf, kalau kemandiriannya? Kalau kemandiriannya ya anaknya ya seperti itulah, Bu. Saya nggak bisa mengungkapkan seperti apa anaknya, karena kalau kemandiriannya tuh anaknya tuh kalau saya melihat sering dengan pendampingnya tuh terkadang dia dengan pendampingnya sendiri kurang senang gitu loh. Gitu. Ya kan? Paling dari pendampingnya sudah ganti 4 kali. Baca bisa baca, berhitung? Kalau baca, aduh saya kurang tahu. Kalau belum pernah tanya dulu mata pelajaran yang lain, cuman kalau untuk pelajaran PJOK saya pernah pendekatan. Anak itu saat kawan-kawannya stretching atau pemanasan tuh anak itu suruh aku ngikut. Cuman ya itu, terus dia mendekati saya, ngajak ngobrol yang ini itu, ketawa-ketawa, terus nanti kadang-kadang dia nyanyi. Oh, tapi nggak ikut melakukan aktivitas olahraganya, Kak Asdi. Gimana? Dia nggak ikut melakukan aktivitasnya, nggak mau. Nggak pernah melakukan aktivitas olahraga. Jangankan pelajaran PJOK. Mapel yang lain pun terkadang kalau adanya sering keluar dia. Sering keluar main muter keliling gitu. Kadang duduk dengan guru-guru pikir. Maaf Kak, itu kayaknya hambatannya tunagrahita, anak keterbelakangan mental. Jadi motoriknya kurang, kognitifnya kurang, sosialnya juga kurang. Biasanya seperti itu, kemandiriannya kurang. Kalau autis, ciri-ciri autis yang gampang dilihat, itu dia tidak bisa diajak komunikasi, maksudnya tatap muka itu nggak bisa, nggak mau. Itu yang autis. Kalau yang ada juga yang autis, cuman saya nggak mengajarkan di yang kelas autis itu. Kalau yang autis, dia memang komunikasinya kurang. Tapi kalau disuruh menggambar, bagus gambarnya. Iya. Berarti untuk yang tadi itu kemungkinan tunagrahita ya. Itu cara pendekatannya seperti apa? Artinya ya ini kan kita sharing. Mungkin Kak Kalima atau Kak Tara mungkin bisa ngasih solusi seperti apa untuk pendekatan metode pembelajaran anak. Kalau yang tunagrahita mungkin gimana Kak Kalima? Ini dari pengalaman Kak Kalima. Kalau tunagrahita ya seperti itu. Maksudnya dengan pendekatan pribadi ya Kak ya, sampai tadi udah benar. Dia kan motoriknya kurang, kognitif kurang. Ya dia kalau sekolah di SLB itu intinya kemandirian, olahraganya ya olahraga bermain. Dibikin permainan seperti biar dia mau bergerak. Nah, begitu sih Kak. Maaf, udah pernah dicoba dia ikut terlibat nggak Kak Asdi kalau misalnya dalam permainan? Karena tadi pemanasan kan nggak mau. Sudah pernah Kak Tara. Jadi waktu anak-anak. Kalau pemanasan kita gandeng Kak Asdi gitu kalau anak-anak tunagrahita. Sudah Bu, kan saya gandeng dia nggak mau, katanya bahasanya tuh kayaknya seperti anak dewasa. Pernah saya gandeng, tangannya saya pegang. Ayo Firza, Bapak kita. Itu perempuan ya? Bahasanya seperti anak Bapak ini. Itu perempuan itu. Aku. Jadi pacar aja gimana? Nah bahasanya seperti itu Kak. Jadi perempuan. Oh memang seperti itu. Dia itu pengaruh lingkungan itu Kak. Anak-anak tunagrahita seperti itu meniru anak-anak di lingkungan sekitarnya. Tapi memang kalau cerita dengan orang tuanya cerita dengan saya pernah cerita itu sebenarnya anak itu kalau di rumah ya nggak pernah Bu, artinya kalau orang tuanya bisa dikatakan orang berpendidikan karena orang tuanya ayah dan ibunya dosen di IAIN. Jadi kalau permainan dia bisa ikut ke Asdi. Pokoknya metode bermain Kak. Metode bermain, kalau enggak dia diajak bicara, ditanya kamu mau olahraga apa lo sebenarnya, gitu aja coba. Karena kadang kalau ditanya gitu sering marah sih Kak Kalima. Marah malahan. Marah. Enggak, maksud saya ini bukan dengan gurunya tapi dengan pendampingnya. Pendamping itu kalau sudah marah dengan raut wajah yang judes, kemudian sering digebuk juga pendampingnya itu. Bukan langsung dengan guru, enggak dia. Gini Kak Asdi, satu poin yang mungkin ini hanya sebatas pendapat saya, kalau misalnya anak itu ternyata kok kalau dalam bermain dia ikut nimbrung dan mau, mungkin metode pembelajaran memang dari awal harus pakai permainan, pemanasan pun pakai permainan gitu. Misalnya kalau dia ternyata mau tergabung gitu loh kalau dalam permainan.
ada ini sedikit cerita ya. Yang ini maaf ceritanya juga agak apa ya, saru lah. Jadi waktu itu pengalaman pernah kita memodifikasi permainan bola kasti itu dengan kertas. Di kertas itu di apa ya bahasanya, kalau di wol-wol lah seperti bentuk bola kasti. Jadi si Mirza ini peserta didik ini aku suruh ngikuti. Terus bahasa dia tuh saru. Jadi kawan satu kelasnya itu, kawan satu lapangan itu ketawa karena bahasa dia, ih kok kayak ini ya, kayak Nenen, maaf ngomong Kak Kalimah ini seperti Nenen ya, katanya ya, seperti itu. karena memang seperti itu. Oh, ya. Jadi Terus dia Donagraita itu punya seperti itu. dia membandingkan Gini, membandingkan apa namanya, anak-anak seperti itu ya, dengan pendampingnya, kata dia seperti itu. Ya. Gimana Kak Kalimah? ya anak-anak seperti itu tuh nggak tahu maksudnya yang diucapkan tuh saru pantes apa enggak, itu mereka nggak tahu, makanya kan perlu bimbingan, itu akhirnya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Kak Kalimah dan Kak Asdi. Ini secara tidak langsung tadi, walaupun bukan dituliskan secara lisan ya langsung, itu merupakan refleksi juga sebenarnya. Ya, hanya saja tidak dituliskan. Nah, hanya saja di sini kita terbatasan waktu juga, mohon maaf. Mungkin yang lain ada tidak yang mau disampaikan? Yang lain? Selain Kak Asdi dan Kak Kalimah, mohon maaf ya Kak Asdi, saya stop dulu, Kak Kalimah juga. Tapi poin yang disampaikan tadi sudah tersampaikan dan saya juga dapat pemahaman baru terkait dengan kondisi menghadapi sebelumnya seperti ini saya mau bicara lagi sedikit aja. Boleh silakan. Alhamdulillah dari sharing pada malam hari ini, kita tatap malam ini. Jadi setelah Kak Mai Kamila tadi menjelaskan tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus, jadi saya merasa kok saya ada peserta didik, jadi bisa sharing seperti itu. Jadi maksud saya ngerasa apa ya, di Tata Maya ini kita merasa artinya sharing kita ini memang benar-benar yang diperlukan gitu. Memang apa adanya sekolahan bisa kita sharingkan di Tata Maya seperti ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya sebenarnya langsung saja ya Kak, jangan ragu-ragu. Kalau misalnya ada situasi apa, boleh langsung disampaikan. Yang penting nantinya juga yang disampaikan itu berkaitan dengan materi yang sedang kita laksanakan juga. Karena ya memang seperti ini. Kalau saya dari kakak-kakak semuanya tidak sharing, saya juga bingung nanti. Saya jadi malah teacher sentris. Padahal saya bukan teacher di sini. Saya hanya fasilitator yang harusnya lebih banyak kakak-kakak semuanya yang lebih banyak beraktif dalam kegiatan. Saya hanya memandu saja gitu. Termasuk pembawa acara juga saya. Membatasi waktu gitu. Ditanyakan itu ke Agus itu. Kok kayaknya sudah buka kaos, nggak pakai kaos ini. Oke. Baju koko. Oke. Jadi mungkin ini masih ada banyak mungkin yang mau sharing. Kalau misalnya lebih bagus lagi refleksinya dituliskan di rubrik yang sudah ada. Kan kalau kita mengerjakan LMS ada rubriknya, itu dikerjakan juga supaya nanti kita kesannya gini kakak, kita nggak hanya ngobrol ngalor ngidul, tapi memang obrolannya itu berkaitan dengan materi, kemudian juga kita mencoba nih. Mungkin selama ini kalau kita refleksi hanya sekedar membayangkan, oh kayak gini ya, tapi apa istilahnya alurnya berantakan. Nah, coba kita sama-sama belajar melakukan refleksi yang sesuai alur. Contohnya sudah dicontohkan di situ kan ada di LMS kan ada framework Gibbs dan framework Borton. Nah, alangkah baiknya coba kita tuangkan apa yang ada di dalam benak kita itu ke dalam framework tersebut. Oke. Itu nggih kakak-kakak semuanya. Mohon izin ini karena waktu sudah 1 JP menjadi 2 JP sepertinya. Terlalu asik ya gitu. Mohon izin buka layar, buka kamera semuanya dulu. Saya pengen screenshot. Mas buka kamera itu enggak dong apa? Pas teko ngomah.
Gimana? Pas pengomah. Pas tekan rumah kata Pak Mawan. Oh, sing ketutup niki ya. Coba kita buka dulu kameranya semuanya. Kak Hengki malam ini kalem. Kok saya nggak bisa lihat ini ya, gambar kakak-kakak semuanya ya. Apa sinyal saya yang jelek ini? Ini sudah pada buka kamera belum sih? Sudah semua kok. Tuh. Wah, maaf Kak. Revi lagi ngopo gitu. Kak Fitri Mawan, Kak Fitri itu sudah buka kamera. Jamilan itu sing urung ketok gambare. Kak Mawan. Fitri boloku. Iya, suruh buka kameranya loh. Fit, buka Fit, jangan malu-malu, tunjukkan wajah cantikmu. Tunjukkan pesona semuanya. Saya terlempar keluar. Sinyalnya. Coba, ini saya belum bisa lihat loh. Mungkin yang bisa melihat ini tolong saya malah bisa tolongin. Karena di layar saya ini nggak ada yang nampak wajahnya. Huruf semua. Sinyal saya jelas ini. Nyanyi bisa. Coba tolong Mas Asti. bisa tolong Kak Hengki. Kalau tempatku aku pakai HP Kak, jadi HP ya? Enggak. Ya, sama. Iya. HP ini, pakai laptop. Oh ini baru muncul. Nah ini Baru udah muncul nih. punyanya Kak Revi yang baru muncul. Yang lain masih bentuk tulisan semua. Wah ini. Iya, kok pulang gimana? Mas saya pulang, saya pulang. Kalau enggak, saya mau sama siapa? Coba saya screenshot dulu ya kakak-kakak semuanya ya, nggak apa-apa lah. Ini cuman tulis gambarnya Kak Revi tadi. Ada sudah kelihatan banget. Kak Mawan, nah baru muncul nih. Kak Mawan. Yang lain tapi belum, masih hanya huruf Penampilan. Yang lain penampilan. Kak Mawan, Kak Fitri itu loh suruh nampakkan kameranya. Fit. Wah ini sinyal. Mungkin kalau ada kakak-kakak yang pakai laptop boleh di screenshot, tolong dibantu biar tampak wajahnya. HP semua ya. Kak Manun biasanya pakai laptop. Manun. Jadi anak lagi. Itu Kak Lima malah hilang kameranya. Ini oke. Kak Jumarwan sebenarnya saya pengen loh dapat cerita dari SMA ini. Tapi ini waktunya kayaknya udah cukup. Malam hari ini nanti kita ketemu lagi tanggal di Tatap Maya kelima, tanggalnya sebentar saya cek dulu di tanggal 24 ya. 24 September. Hari apa itu, Kak? Hari Selasa. Oke. Hari Selasa kita tatap maya ke-5. Materinya yaitu terkait dengan modul 1.4. Partisipasi peserta didik disabilitas dalam PJOK. Wah, ini berarti eksklusivitas pendidikan jasmani dalam dominasi wacana olahraga. Ini kayaknya ada kaitannya juga lagi dengan ABK juga. Ada sedikit kaitan dengan itu. Nanti kalau ini usahakan pakai laptop nih, kakak-kakak ya, untuk pertemuan hari Selasa. Kalau pakai laptop suaranya loh, Kak. Gimana nggak ada suaranya? Oh ya udah. Tapi maksudnya gini, tugasnya itu kan nanti diminta untuk membuat kita membuat mapping eksklusivitas pembelajaran termasuk adil gender nantinya ya.
kemudian terkait dengan eksklusivitas, isu eksklusivitas. Nanti dibaca dulu modul LMS-nya, jangan lupa. Ini hari Minggu, Senin, Selasa, ada waktu 3 hari untuk membaca, sehingga nanti dalam tatap maya kelima, kita sudah lebih siap untuk diskusi gitu. Soalnya kalau belum baca, biasanya untuk diskusi ya pasti masih apa itu eksklusivitas, apa itu adil gender kan gitu. Meskipun memang tujuan dari tatap maya ini kan memperjelas dari pembelajaran asinkron kita di LMS. Nah, tapi kan kalau belum baca, hanya mengandalkan dari tatap maya ya saya rasa kurang maksimal. Nanti yang ada tadi ngalor ngidul gitu kan. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Tugas pasti ada karena setiap modul, setiap materi itu tetap ada tugas, termasuk kuis-kuis ya kan. Kalau ada yang kesulitan, tolong komunikasi supaya kita juga nanti bisa mengambil tindakan bagaimana bisa membantunya dengan apa. Kalau nggak bilang ya kita nggak tahu bagaimana kendalanya. Yang ada di LMS itu apa kok nggak mengerjakan kan gitu. Tapi kalau nggak mengerjakan ada kendalanya apa, tolong disampaikan supaya bisa dicarikan solusinya gitu ya. Kakak-kakak semuanya, terima kasih untuk pertemuan tatap maya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak-kakak. Lanjut malam mingguan. Yo.